Maka di dalam tulisan itu disebutkan dengan awal Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hercules, rajanya orang Romawi, keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk nabinya. Amma ba'du. Maka nanti akan kita bahas, atau tidak ada pembahasan amma ba'du, maka di sini poinnya amma ba'du adalah penjembatan, penjeda antara muqaddimah yang berisi pujian kepada Allah dan yang lainnya dengan ucapan yang diinginkan oleh penulis, pembicara dan sebagainya. Maka seperti pelajaran kita yang sering terulang, amma ba'du, amma ba'du, setelah kita menyebut innal hamdalillah dan sebagainya, amma ba'du, maksudnya setelah itu masuk kepada ucapan penceramah, atau di dalam kitab amma ba'du masuk kepada ucapan penulis dan sebagainya. Maka amma ba'du baru disebutkan hajahnya Nabi Muhammad. Apa itu? Fa ini ad'uka bidi ayatil Islam aslim taslam. Aku mengajak kepada kamu untuk masuk kepada Islam, untuk beriman kepada Nabi. Maka aslim, kamu berislam, taslam, kamu akan selamat. Wa aslim yu'tikallah ajraka marratain. Maka masuklah kepada Islam, Allah akan memberikan 2 pahala. Pahala sebelum keislaman dan pahala setelah keislaman. Maka barang siapa yang berpaling, bagi kamu adab yang perih dan pedih. Lihat bagaimana Nabi Muhammad di zaman dulu sangat berani. Negeri Arab yang kecil dan sedikit, dan baru menjajaki kejayaannya di saat Nabi Muhammad masih hidup di Madinah, maka mengirimkan kepada kelompok Romawi yang merupakan negara adidaya di zaman now, tidak takut diembargo minyak sawitnya, diembargo dari nikelnya dan yang lainnya. Tidak ada permasalahan politik, juga masalah dunia. Dan begitupun, ini mana poin pendalilannya? Poin pendalilannya memulai Nabi basmalah di saat mengirim surat kepada Hercules. Dan berkata penulis di Al-Mumti', wa kada fi qissati sulh al-Hudaybiyah qad hamma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kitabati al-basmalah walakin al-kuffar lam yardau bidzalik. Dan begitupun kisah Al-Hudaybiyah, di saat Nabi mulai pertama melaksanakan umrah, maka dilarang oleh kelompok kufar Quraisy dari Makkah. Maka akhirnya terjadi perjanjian atau sulh. Maka di dalam perjanjian dinamakan perjanjian Hudaybiyah terjadi sulh, di mana utusan orang-orang kufar oleh Suhail ibnu Amr, yang mana pada saat itu Suhail ibnu Amr dari orang yang paling cerdas dari mereka setelah Amr ibn al-As, dahiyul Arab. Qala Suhail ibnu Amr, hatiktub bainana wa bainakum kitaban. Ayo tulis resolution, sulh di antara kita. Maka Nabi Muhammad, mana utusannya untuk mencatat? Dan mereka tahu Nabi Muhammad tidak baca tulis. Dan ini dari segi dunia mungkin penghinaan. Mana Muhammad gak bisa baca tulis? Namun hakikatnya suatu keagungan. Dari segi apa? Jika Muhammad pada zaman itu termasuk dari profesornya, gelarnya profesor doktur, dan dia bisa menulis dan pandai menulis, maka semua orang akan ragu bahwa Al-Quran hasil karya Muhammad. Nah, atau tidak? Namun sengaja Allah jadikan nabinya ini ami, baca tulis tidak bisa.
Seperti orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Di zaman now alhamdulillah sudah terangkat baca tulis, insya Allah di Indonesia tidak ada orang yang tidak bisa baca tulis tulisan Indonesia. Namun Al-Arab masih banyak. Masih banyak orang Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Walakin Nabi, seorang Rasul yang diturunkan Al-Quran, justru tidak bisa baca tulis. Dan ini yang menjadi hikmah, terutama di zaman now, mereka orang-orang kufar dari para orientalis, maknanya mereka orang kufar cerdik cendikia, pura-pura masuk kepada Islam, ingin membongkar Islam dari dalam, menghancurkan Islam dari dalam. Pertama dia akan tercengang. Pertama apa? Ini semua Al-Quran seperti ini isinya, dan Muhammad bukan seorang penulis, tidak tahu baca tulis. Ini sudah menjadi dalil bagi mereka bahwa Al-Quran kalamullah, bahwa agama Islam agama yang benar, bahwa dia Rasulullah yang hak. Kenapa? Hasil karya yang agung ini yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin yang membicarakan, mengajak kepada kebaikan dan memberitahukan khobar-khobar gaib yang terdahulu. Kisah Musa ada, kisah Isa ada, kisah Nuh, dan kisah yang akan datang kelak di hereafter, di hari kebangkitan, bagaimana kita di hari akhirah dan di the doomsday, hari kiamat. Jadi the past yang terdahulu ada, and the future, khobar yang akan datang ada. Maka bagaimana Muhammad bukan seorang penulis, tidak mempunyai gelar S1, S2, S3, dan bahkan tidak lulus SD, dan tidak makan bangku sekolahan, penggembala kambing. Dan ini hikmah yang ada. Maka begitu pun di sini Suhail ibnu Amr, sini kita tulis perjanjian. Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wasallam al-katib. Maka Nabi Muhammad menjadikan utusan penulis dari para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini poinnya. Uktub bismillahirrahmanirrahim. Ini poin pendalilannya. Nabi memerintahkan kepada sekretarisnya, tulis bismillahirrahmanirrahim. Di awal kitab ditulis seperti itu. Apakah diterima? Tidak. Qala Suhail, amma ar-Rahman, fa wallah ma adri ma huwa. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kalimat ar-Rahman dari nama Allah itu bagi Arab suatu perkara yang baru. Namun kalimat Allah, karena ar-Rahman dari nama Allah, bismillah, lafzul jalalah Allah diketahui oleh seluruh Arab. Arab menyebutkannya. Namun ar-Rahman mereka tidak mengetahui, karena itu di dalam Islam. Dari sifat Allah dan nama Allah ar-Rahman, ar-Rahim, al-Ghafur, al-Wadud, dan yang lainnya. Maka ar-Rahman, kata Suhail ibnu Amr, ama ar-Rahman fa wallah ma adri ma huwa. Siapa itu ar-Rahman? Maka please jangan tulis bismillahirrahmanirrahim, karena kesepakatan kita antara muslim dengan kafir. Orang-orang kufar Quraisy tidak mengetahui ar-Rahman sifat Allah baru bagi mereka. Walakin uktub, tulis dengan perkara yang ma'ruf di antara kita, nama Allah. Uktub bismika Allahumma, bismika Allahumma, kama kunta taktubu, seperti kamu dulu menulis dan mengetahui Allahumma, yakni Allah. Faqala al-muslimun wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Maka tetap sekretaris tidak mau kecuali apa yang diinginkan oleh Nabi. Maka mulai dari pertama resolution Sulh Al-Hudaybiyah yang merupakan kepentingan bagi kaum muslimin. Maksudnya kepentingan bagaimana? Kaum muslimin mulai dianggap suatu komunitas dari Madinah yang ingin melaksanakan umroh. Meskipun digagalkan tahun itu, tapi tahun depan boleh.
Ini keutamaan bagi kaum muslimin. Daripada kaum muslimin tidak boleh haji dan umrah. Iya apa tidak? Sulh Hudaybiyah pertama kali diadakan sulh dengan orang kufar untuk masuk haji dan umrah, dibolehkan namun dengan syarat. Ini saja sudah baik bagi kaum muslimin. Maka di saat para sahabat ngengkel, tidak, bismillahirrahmanirrahim, kita tidak tahu Ar-Rahman siapa. Tulis seperti yang ma'ruf di antara kita. Sebelum kalian menjadi orang-orang muslim, kalian menyebut Allah. Maka tulis bismika Allahumma. Maka para muslimun mengatakan tidak, harus bismillahirrahmanirrahim sesuai ucapan Nabi. Maka Nabi di sini yang menghukumi mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa. Uktub bismika Allahumma. Kenapa Nabi di sini turun dari keinginannya? Karena maslahat dakwah lebih baik. Resolution itu ada kebaikan bagi kaum muslimin. Maka perjanjian ini bisa jadi gagal karena hanya ribut masalah tulis bismillahirrahmanirrahim, tidak tulis bismika Allahumma. Al-muskilah fi bidayatil amr qad rubama lam yumnah as-sulh, menjadikan sulh tidak jadi. Maka Nabi berpikiran ini min maslahati dakwah, lebih baik tidak dipergunakan bismillahirrahmanirrahim, dan itu akan menghambat dari resolution yang merupakan kepentingan bagi kaum muslimin. Maka hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga di sana kisah-kisah yang lain di Kutubus Sunan lebih detail. Namun kita cukup dengan sanad yang sahih di Sahih Al-Bukhari. Dan keutamaan yang keenam, memulai dengan basmalah, iktidaan bisunatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Di antaranya contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Seperti datang di dalam athar yang mana asar ini datang dari Anas ibnu Malik, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu katabalahu hadal kitab lama wajahahu ilal Bahrain. Bahwa kata Anas, datang kelompok dari Bahrain dari negara Teluk, datang kepada Madinah meminta perkara-perkara yang diwajibkan zakat. Apa sih zakat yang wajib? Agar mereka membayar zakat. Ini kewajiban dari kaum muslimin untuk mengeluarkan setiap tahun harta-harta mereka. Maka di saat datang kelompok dari Bahrain meminta surat atau tulisan apa yang harus kami bayar dari zakat harta, dari zakat mawasi, apa mawasi, binatang ternak, dan zakat ziraah, tumbuhan hasil panen, maka Abu Bakar menulis. Dan tulisan ini seperti surat ini dibaca oleh Anas, dan Anas mempersaksikan. Ditulis kepada mereka orang-orang Bahrain, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan basmalah. Hadihi faridatus sadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alal muslimin walati amarallahu biha rasuluhu. Amarallahu biha rasulahu. Maka dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kewajiban membayar zakat yang diwajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah memerintahkan kewajiban ini kepada nabinya. Hadis ini hadis yang sahih juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dan permasalahan mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin perkara yang disyariatkan. Seperti hadis yang datang dari Irbad ibn Syariyah